Penjijikan kok. Jijipan kan? Oh, lain harakat namanya. Pakai paun, pakai bak. Penjijipan itu kan? Kami nyambat penjijikan. Bu, kita ini kadang-kadang kayak mohon maaf kita nyaman buri AC, WC kita bagus, benar Pak Karami. Kadang-kadang WC kuitan kita ya Allah. Kasihan si lingkungan agama dia lumbus ini. Ini serius. Kadang-kadang mohon maaf lawang WC ini diangkat, kenapa tidak diangkat? Nah, yang angkat uang Tuhan. Punya apa kabar sini hati sih. Kita kadang-kadang di rumah ya Allah bagus WC bakaran ini. Kita kadang-kadang ada pernah memikirkan kayak kok kita tidak nyaman seperti kita. Kita ini zalim lawan kita. Bujur ada. Iya tuh orang itu. Mohon maaf kita ini kadang-kadang lawan bini kita, lawan anak kita, kemana-mana dibawa perjalanan, makan, ngobrol, ketawa. Kadang-kadang tidak pernah ingat lawan kuitan kita untuk membawa kuitan kita makan bersama kita. Kadang-kadang kita zalim lawan kuitan kita. Makanya beginian. Dukung laki pian sekira taat lawan kuitannya. Jangan gara-gara kawin lawan pian laki pian durhaka lawan kuitannya. Dua dosa pian. Pertama, dosa wani lawan laki. Yang kedua, gara-gara pian laki pian durhaka lawan kuitannya. Bila ada beginian yang itu di pendian yang saksikan ya, matinya pasti dalam kesunat. Ulun sedikit menyampaikan dulu. Assalamualaikum saudara. Belum lah. Awas dia unik lah. Itu Rasulullah bu, kenapa begitu sayang dengan Siti Khadijah? Bahkan begitu cintanya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Tatkala Siti Khadijah meninggal dunia, Rasul itu merenung, mengut. Bahkan bunyi terompah kaki ipar beliau sangka Siti Khadijah begitu keganangan dengan Siti Khadijah. Begitu cintanya dengan Siti Khadijah. Bahkan tatkala Siti Khadijah meninggal, Rasulullah sendiri yang turun ke liang lahat untuk memakamkan jenazah beliau. Ternyata Rasul begitu cintai. Ternyata Siti Khadijah itu kan orangnya cantik, buas, kayak tiang pam, sedikit. Yang banyak lunas. Orangnya cantik, kaya raya, sepertiga Mekah itu kekayaannya milik Siti Khadijah. Keturunan orang-orang yang baik-baik, bibit bobotnya jelas, status sosialnya tinggi, banyak yang melamar waktu itu ditolak oleh Siti Khadijah. Perlu diperhatikan ini. Setelah kawin dengan Rasulullah, menurut riwayat Siti Khadijah tidak pernah meninggikan suaranya di atas suaranya Rasulullah SAW. Padahal bunga sugi keturunan yang baik, tapi begitu takzim kepada Rasulullah, beliau tidak pernah meninggikan suaranya kepada Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita baca sejarah percintaan yang begitu romantis, yaitu percintaan Rasulullah dengan Siti Khadijah, ada pembakalah hidup. Mohon maaf Pak, Pak. Mohon beginian wayah ini Pak, mohon maaf lah. Mohon maaf. Kamu besi ini kamuas pada kita. Kita tidak usaha. Ini menjadi puas sebenarnya. Sugih hakulah. Mbak itu pulang yang memodali hari kuitannya hakulah. Kita ada bermodal. Ada dari sisi kamar, ada dari sisi selawar aja.
Demi Allah yang percaya ada percaya memberi si dini bunga suki punya yang memodali kada mengerti pendidikan agama kian menderita dunia akhirat baik. Sehendaknya ya. Makanya mohon maaf ibu dorong laki pian untuk taat kepada kuitannya. Jangan gara-gara pian laki pian durhaka kepada kuitannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dikatakan dalam sebuah hadis, kullu dzunubi yu'akhirullahu masya'a ila yaumil qiyamah. Semua dosa, semua kemaksiatan bisa Allah lambatkan siksanya sampai hari kiamat. Dosa apa saja, yang senang mabuk, yang senang berjudi, yang senang minum-minuman keras, meninggalkan sholat 5 waktu, bisa Allah lambatkan siksanya sampai hari kiamat. Kecuali kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ajaknya kontan di dunia, paling tidak dia tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan batin. Walaupun hidupnya sukses, kaya raya, duitnya banyak, tapi lawan kuitan mohon maaf durhaka, sering menyakiti, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Dan yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Bapak Ibu, saya kira duduk pian ini bermanfaat. Saya kira duduk pian ini ada nilainya kepada Allah. Maka bukan hanya takzim kepada guru-guru kita, maka muliakanlah orang tua kita. Kenapa? Karena Tuhan di dunia adalah orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Terakhir penutup. Kali-kali jam berapa? Di 12 ya? Kurang sejari. Mohon maaf terakhir Pak Oba, mohon maaf kalau kita ini mulai kita balik sampai kita meninggal dunia, Allah tidak akan juga kecuali berikan kita hidup. Saya ulang, kita rakyat, kita ini rakyat ini demi Allah, mulai kita balik sampai kita meninggal dunia, Allah tidak akan ridho kecuali berikan kita hidup. Beda dengan ibu-ibu. Oh Bu, kalau pian mulai belum pian kawin, Allah tak ada kecuali berikan pian hidup. Tapi apabila pian kawin lawan abahnya, maka berganti Allah tidak akan ridho kecuali laki pian ridho. Maka letak ridhonya Allah tergantung bagaimana ridhonya laki pian. Tapi kalau kami, Allah tidak akan ridho kecuali ridhonya kedua orang tua kami. Makanya Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, tatkala orang tuanya meninggal dunia, beliau menangis terseduh-seduh, menangisnya luar biasa. Bahkan menurut riwayat sampai beliau pingsan, lalu beliau bangun menangis lagi, pingsan lagi. Ditanya oleh muridnya, wahai Imam Hasan Al-Basri, apa yang menyebabkan engkau begitu sedih? Dia bilang, separuh daripada keberkahan hidupku telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setelah orang tuaku meninggal dunia, maka tidak ada lagi doa yang sangat diijabah oleh Allah. Tidak ada lagi doa yang sangat diterima oleh Allah. Kenapa? Karena doa orang tua kepada anaknya, la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan ulun, kalau berisi kuitan, perhatian lawan kuitan kita, dan ibu-ibu dukung suaminya. Kalau perlu beristilah dalam lawan kuitan, waman bara liwalidayhi
wa tanalu yadah najrallahu bi rahmati wa rahmati wa ana kafir, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kuitannya, baistilah mendatangi kuitannya. Mohon maaf bu, baistilah, jangan serajur mengarajur. Ibu-ibu ini saya menerani serajur mengantar anak. Kasihan kuitan ini yang mau kuitan yang menggaduh. Ada yang sakit ibu-ibu ini serajur bau tangan juga. Bikihnya dalam kuitannya, dalam pikirannya. Mohon maaf nih. Barang siapa yang beristilah mendatangi kuitannya, watanalu yadah, diambilnya tangan orang tuanya, lalu dia sungkem kepada orang tuanya, lalu dia ngomong kepada orang tuanya, ulun banyak-banyak minta ridho, ulun banyak-banyak minta maaf, ulun sadar selama ini banyak perbuatan ulun, banyak sikap ulun yang menyakiti hati pian. Diambilnya tangan kuitannya, diciumnya dengan penuh kelembutan, seraya meminta maaf kepada orang tuanya. Maka anak yang demikian, kata Rasulullah, anak kafiruh, saya menjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kayak apa bahari aku kada sempat berbakti dengan orang tua. Aku kada sempat melihat wajah yang terakhir kali orang tuaku. Tapi aku hendak berbakti kepada orang tuaku. Maka salah satunya adalah beramal soleh. Ya mohon maaf, ini Guru Syihab membangun apa tadi? Membangun majelis ini adalah amal soleh. Ia meletakkan satu sak sungai